Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang penyelenggaraan jenazah atau pengurusan jenazah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke adik-adik, pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai ketentuan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dan menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah setelah kalian belajar pada video pembelajaran hari ini. Oke adik-adikku, inilah konsep materi yang akan kita pelajari. 1. Masalah kematian. 2. Memandikan jenazah. 3. Mengkafani jenazah. 4. Menyolatkan jenazah. 5. Menguburkan jenazah. Dan 6. Takziah dan ziarah kubur. Allah berfirman dalam Al-Quran. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Perlu kita ketahui bahwa setiap makhluk Allah yang Allah ciptakan pasti akan merasakan kematian. Kemudian, bagaimana tindakan kita menghadapi orang yang sudah meninggal? Di antaranya, 1. Mengatupkan matanya dan mengucapkan kalimat istirja, yakni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2. Menanggalkan pakaian dan perhiasannya. 3. Membetulkan letak anggota tubuhnya. 4. Membujurkannya ke arah kiblat. 5. Membayarkan hutang-hutangnya. Dan 6. Menyegerakan pemakamannya. Selanjutnya, bagaimana tahapan perawatan jenazah? Yakni 1. Memandikan jenazah. 2. Mengkafani jenazah. 3. Menyolati jenazah. Dan 4. menguburkan jenazah. Kita akan bahas satu-satu. Dalam memandikan jenazah ada beberapa ketentuan, yakni 1. Syarat jenazah dimandikan harus Islam, didapati tubuhnya walaupun sebagian, dan bukan karena mati syahid. Kemudian 2. Cara memandikan jenazah, yakni 1. Jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, jenazah ditutupi dengan kain agar auratnya tertutup, membersihkan kotoran dan najis, menyiram air ke seluruh anggota tubuh, wudukan jenazah, dan sirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Yang ketiga, orang yang berhak memandikan, yakni harus keluarga, kemudian berjenis kelamin yang sama dengan jenazah, tentunya orangnya beragama Islam dan berakal sehat serta balik, dan dapat menjaga amanah. Itulah ketentuan dari memandikan jenazah. Selanjutnya, ketentuan mengkafani jenazah diantaranya hukum dan syarat sama dengan ketentuan memandikan jenazah yang tadi. Kemudian kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Kain kafan hendaknya berwarna putih, bersih, dan sederhana. Untuk laki-laki 3 lapis kain kafan dan untuk perempuan 5 lapis kain kafan. Kemudian bagaimana ketentuan mensolatkan jenazah? Ada syarat dan ada rukun dalam sholat jenazah. Syaratnya 1. Yang menyolatkan harus orang Islam yang suci dari hadas kecil dan besar serta menutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian jenazah disolatkan setelah disolatkan dan dikafani. Kemudian jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Dalam sholat jenazah juga ada rukunnya, artinya harus dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat, yakni niat, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, mendoakan jenazah, mendoakan keluarga yang ditinggalkan, dan mengucapkan salam. Selanjutnya dalam mensolatkan jenazah juga ada sunnahnya dan ada tata caranya. Kita akan bahas lebih lanjut di praktek tata cara sholat jenazah.
Dalam sholat jenazah, niat untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan dibedakan. Untuk laki-laki, usolli ala hazal mayyiti arba takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan tinggal diganti aja hazihil mayyitati. Oke. Sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 takbir. Takbir 1 surah Al-Fatihah, takbir 2 sholawat Nabi, takbir ketiga dan takbir keempat doa untuk jenazah. Doa sholat jenazah takbir ketiga yakni Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkholahu. Dan doa sholat jenazah takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itulah bacaan mensolatkan jenazah. Selanjutnya, dalam menguburkan jenazah, waktunya boleh kapan saja, kecuali di saat matahari tenggelam. Kepala terlebih dahulu, kemudian jenazah menghadap kiblat, pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah, serta ditimbun dengan tanah dan diakhiri dengan doa. Selanjutnya, ada yang tahu takziah dan ziarah kubur itu apa? Kalau takziah itu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan baik sebelum atau sesudah jenazah dikuburkan. Kalau ziarah itu adalah mengunjungi kuburan kaum muslimin dengan tujuan dapat melihat, mendoakan dan membersihkan kuburan. Adapun tujuan takziah, 1. Memberikan bantuan moral maupun material untuk mengurangi kesulitan bagi keluarga jenazah. 2. Menghibur dan menguatkan agar keluarga jenazah lebih tabah. 3. Mendoakan yang meninggal agar diampuni segala dosanya. Dan keempat, sebagai pelajaran dan koreksi bagi diri kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian ada studi kasus nih. Pada tahun 2020 dunia dilanda musibah virus COVID-19. Banyak muslim yang terkonfirmasi positif COVID-19 bahkan sampai meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana cara pengurusan jenazah muslim yang terkena virus COVID-19? Nah, itulah yang harus kita diskusikan bersama. Nah, setelah adik-adik belajar tentang pengurusan jenazah, semoga kalian lebih memahami bagaimana prosedur penyelenggaraan jenazah dan semakin bertanggung jawab atas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya kita semuanya akan merasakan kematian. Kemudian adik-adikku, untuk pengayaan materi Bapak akan berikan di deskripsi video. Itu saja mungkin pembelajaran hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.